Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kembali bertemu melalui udara, yaitu akan mengkaji sebuah firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Al-ayah. Para pemirsa, bahwa kita sebagai hamba Allah ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Tentu dengan kehendak Allah yang sangat mulia ini, dengan menciptakan manusia, supaya manusia itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah ini tidak hanya Allah itu menciptakan manusia itu saja, tetapi segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan semuanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang ada di muka bumi, apa yang ada di langit, ini semuanya adalah untuk manusia. Jadi manusia sudah dilengkapi kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah. Kebutuhan untuk hidup di dunia ini semuanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu Allah menanyakan kepada umat manusia dengan pertanyaan, alam tarau, apakah engkau sekalian tidak mengetahui? Kenapa Allah sampai mempertanyakan kepada kita semua, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan buat kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tentu pertanyaan ini sangat menggelidik kepada kita. Mengingatkan kepada kita mungkin saking banyaknya umat manusia hamba Allah ini yang tidak memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam hadis dikatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kamu, gunakanlah akalmu untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi di situ ada larangan wala tafakkaru fil khaliq. Kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk mempertanyakan pribadi Allah. Jadi sudahkah kita itu menggunakan akal kita sampai-sampai Allah menanyakan kepada kita, alam taro. Kita tahu bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Matahari. Ada bulan, ada bintang, dan juga banyak makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ada planet dan sebagainya. Itu adalah lakum, diperuntukkan untuk kamu sekalian. Kalau kita mau berpikir, Allah menciptakan matahari bagi orang yang tidak berilmu, itu hanya terkesan bahwa matahari itu
memberikan manfaat dari segi sinarnya yang bisa untuk umpamanya orang itu punya kacang, punya jagung, kemudian bisa kering karena matahari. Tapi di balik itu kita belum pernah berpikir dan banyak berpikir bahwa tidak hanya itu kebutuhan manusia kepada matahari. Dalam dunia modern ini ternyata matahari itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Manusia bisa mengetahui umur berapa karena matahari ini berputar terus sehingga menyebabkan hari berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, dan itulah kita bisa mengetahui umur kita karena matahari itu berjalan. Coba kalau seandainya matahari itu mogok, matahari tidak mau bergerak, tidak mau berputar, apa yang terjadi? Umpamanya seandainya Allah itu menciptakan malam siang terus karena adanya matahari. Maka di situ bahwa kita akan bekerja terus. Karena firman Allah dalam ayat yang lain disampaikan juga, wa ja'alna nahara ma'asya. Di siang hari kita bekerja terus. Betapa capeknya. Kalau seandainya waktu yang 24 hari itu, 24 jam itu kita gunakan untuk bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena matahari itu tidak mau bergerak. Tapi karena Allah itu sudah menundukkan matahari. Hei matahari, keluarlah sinarmu untuk manusia. Hei matahari, bergeraklah kamu. Berputarlah kamu untuk manusia. Itulah sedikit kalau kita mau menghayati manfaat Allah menciptakan matahari. Dan dalam dunia sekarang ini, sinar matahari bisa dimanfaatkan untuk menjadi penggerak mobil, bisa menjadi penggerak sepeda motor. Bahkan sinarnya itu bisa disimpan sebagai tenaga surya. Itu karena mempunyai ilmu bisa memanfaatkan adanya matahari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan juga bermanfaat. Bisa menerangi pada waktu malam. Dengan adanya bulan kita bisa melihat karena ada sinar. Dan dengan adanya bulan itu umur kita bisa menjadi bertambah karena kita menggunakan penghitungan umur kita dengan menggunakan bulan. Para pemirsa, jadi sebenarnya apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit, semuanya itu adalah diperuntukkan untuk manusia dan sudah ditundukkan oleh Allah guna manusia. Tidak hanya matahari yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Wa ma fil ar, dan apa saja yang ada di muka bumi. Coba kita pikir, berapa makhluk Allah yang ada di muka bumi ini? Ada yang berupa binatang, ada yang berupa tumbuh-tumbuhan, ada yang berupa pepohonan. Itu semuanya adalah diperuntukkan untuk manusia. Dan sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Satu contoh binatang. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada burung, ada bebek. Mereka itu adalah untuk manusia. Sehingga ketika binatang itu dipotong, dia tidak marah. Dia menyerahkan dirinya. Karena itu adalah menjadi sunnatullah. Sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Betapa banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ada jenisnya itu padi, ada jagung. Itu ditundukkan oleh Allah. Padi yang asalnya satu biji bisa menjadi beratus-ratus biji dalam satu tangkai. Jagung yang hanya satu bisa berkembang biak menjadi banyak. Ini semuanya adalah ditundukkan oleh Allah. Allah telah memerintahkan kepada tumbuh-tumbuhan agar berbuah. Yang buahnya itu bisa dimanfaatkan untuk manusia.
Para pemirsa, jadi kalau kita itu selalu memperhatikan makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, itu kita akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seandainya Allah tanya kepada kita, alam taro, apakah kalian sudah melihat, sudah memperhatikan? Bagi orang yang selalu mengadakan penghayatan kepada makhluk Allah, ciptaan Allah, tentu iya Allah. Saya sudah memperhatikan, saya sudah melihat bahwa ternyata apa yang kau ciptakan itu semuanya adalah diperuntukkan untuk manusia. Tidak hanya apa yang ada di langit, tidak hanya apa yang ada di bumi yang diperuntukkan oleh Allah dan ditundukkan untuk kepentingan manusia. Allah masih menambah lagi. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah masih menyempurnakan, Allah masih menambahi nikmat-nikmatnya kepada manusia. Baik nikmat zahir atau nikmat batin. Nikmat zahir umpamanya kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ini nikmat zahir. Coba kalau kita perhatikan bahwa Allah menciptakan apa yang ada pada tubuh manusia. Ada mata, ada hidung, ada mulut, kemudian ada hati, ada ginjal, ada apa saja yang ada di tubuh kita ini, itu adalah penyempurnaan nikmat Allah kepada manusia. Di mana nikmatnya? Mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berbicara, telinga kita masih bisa mendengar, hidung kita masih bisa mencium, kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa bergerak, kepala kita bisa berpikir. Pernahkah kita itu menggambarkan nikmat Allah semacam itu? Kita kadang-kadang baru bisa merasakan betapa besar nikmatnya Allah kalau kita sakit. Satu contoh, ketika mata kita sehat, kita nggak pernah merasakan betapa nikmatnya, syukurnya mata kita sehat. Tapi ketika kita diuji oleh Allah, mata kita sakit, baru kita tahu, Masya Allah, nikmatnya orang yang punya mata sehat, nikmatnya orang yang mempunyai mata bisa melihat. Coba kita gambarkan bagaimana seorang yang buta, mau berjalan nggak bisa, mau membedakan warna nggak bisa, mau menentukan apa nggak bisa, karena matanya nggak bisa melihat. Nah itulah kelengkapan manusia yang diberikan oleh Allah kepada kita yang namanya nikmat zahir. Coba kalau kita memperhatikan mata kita saja, di samping mata kita itu bisa melihat, bisa mengetahui warna dan sebagainya. Di mata kita ini untuk pengamanan ada yang namanya alis, ada yang namanya idep, bahasa Jawanya. Jangan dikira alis yang diberikan oleh Allah itu tidak mempunyai manfaat. Allah menciptakan alis yang ada di atas mata itu mempunyai fungsi yang sangat berfaedah bagi kegunaan mata. Menjaga mata, supaya mata itu tidak kena kotoran keringat, kemudian keringat yang turun dari diri kita, dari kepala kita, kemudian mau turun, di situ dicegat adanya alis. Dan kita bisa melihat, bisa memegang bahwa alis itu ada tulang yang muncul. Itu ibarat adalah sebagai talang untuk keselamatan mata kita. Supaya air itu tidak masuk ke mata, tapi dia itu mengalir ke kiri atau ke kanan kepala kita. Tapi aneh, kadang-kadang orang itu malah diambil alisnya, dikerik, diambil bulunya. Masya Allah. Itu nggak tahu bagaimana Allah menciptakan alis itu. Masih ada lagi namanya bulu mata atau idep bahasa Jawanya. Itu barangkali ada tetesan-tetesan keringat yang akan masuk kepada mata kita. Itu dilengkapi oleh Allah. Betapa pentingnya mata sampai seperti itu.
Allah memberikan perlindungan untuk menyehatkan mata kita. Tapi lagi-lagi bahwa banyak orang itu tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan alis, menciptakan bulu mata, kemudian kelopak mata yang begitu halus, kita bisa memejamkan mata. Itu karena Allah memang sengaja ingin menjaga keselamatan dari mata kita. Karena mata kita itu adalah alat yang paling finansial pada diri kita. Kita bisa membaca karena ada mata. Kita bisa berjalan karena ada mata. Kita bisa melihat karena adanya mata. Itu baru mata. Belum lagi kalau kita menghayati Allah menciptakan hidung. Hidung itu Masya Allah. Kenapa kok menghadap ke bawah lubangnya? Kok nggak menghadap ke atas? Di antara manfaat kalau seandainya hidung kita itu menghadap ke atas. Tentunya kalau ada hujan, ada air, langsung masuk kepada hidung dan langsung masuk kepada paru-paru kita. Dan itu bisa menyebabkan rusaknya paru-paru yang ada pada tubuh kita. Tapi Allah menjadikan lubangnya itu menghadap ke bawah. Supaya tadi tidak kena air hujan. Atau tidak bisa kemasukan air dari atas. Dan itu supaya lebih cepat untuk memudahkan penciuman manusia bila ingin mencium kepada benda-benda atau makhluk Allah yang lain. Hidung kita pun dilengkapi dengan rambut. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu betapa besarnya manfaat daripada rambut yang ada di hidung kita. Itu ada sebagai saring. Karena apa? Hidung kita ini bisa menghirup udara dan udara kita bisa masuk ke paru-paru. Paru-paru harus kita jaga kebersihannya. Walaupun hidung kita bisa mencium, bisa menghirup air, bisa menghirup udara, itu disaring oleh Allah dengan adanya rambut-rambut yang ada di dalam hidung kita. Barangkali ada udara yang kotor, itu bisa disaring melalui rambut yang ada di hidung kita. Tapi justru kadang-kadang ada orang itu yang nggak tahu manfaat daripada rambut yang ada di hidung, itu diambili rambutnya, dicabut. Nah itulah, Masya Allah kalau kita memperhatikan apa yang ada di tubuh kita yang berupa nikmat dohir, ini sangat banyak sekali. Belum lagi kalau kita memperhatikan tangan kita bisa bergerak, tangan kita bisa mengepal. Kenapa gerigi kita ini tidak rata, tidak semuanya sama. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini adalah mempunyai manfaat yang sangat besar ketika kita melakukan pemerasan, umpamanya meres kelapa umpamanya. Itu bisa enak. Kita menggenggam bisa sama karena sudah diciptakan oleh Allah yang sangat unik itu. Ada ros-rosannya, bisa bergerak, bisa bagaimana, Masya Allah. Jadi kalau kita itu pandai-pandai memikirkan ciptaan Allah, itulah kita akan tambah kuat iman kita. Kita akan tumbuh kekuatan akidah kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa batinatan, kita pun dilengkapi oleh Allah dengan nikmat batin. Yaitu apa? Pengetahuan. Kita bisa ngerti, kita bisa pintar. Ini ada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah, kelengkapan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Masya Allah, betapa sayangnya Allah dengan kita. Tapi kenapa kadang-kadang orang itu tidak mau mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah? Dengan apa saja yang ditundukkan oleh Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, dan Allah pun menyempurnakan nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu pantaslah kalau Allah tanya, alam tarau, sudahkah kalian memperhatikan? Kemudian selanjutnya ayat, wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir.
Walaupun Allah sudah melengkapi kebutuhan manusia, baik apa yang ada di langit untuk manusia, baik apa yang ada di bumi untuk manusia, dan Allah pun menambah kesempurnaannya buat manusia, nikmat zahir dan nikmat batin. Tapi ada juga orang-orang itu yang membantah Allah. Artinya apa? Tidak mau bersyukur kepada Allah. Tidak mau qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu bighairi ilmin. Dia tidak punya ilmu, tapi membantah Allah. Dia nggak punya ilmu, tapi dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Walahudan, dan dia pun tidak mampu memberikan petunjuk. Wala kitab bimunir, dan tidak ada pegangan atau kitab yang jelas. Jadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memberi petunjuk, orang yang tidak mempunyai kitab, itu masih ada yang membantah kepada Allah. Jadi kalau kita membantah Allah itu harus berlandasan. Jangan nggak punya ilmu, nggak punya petunjuk, nggak punya kitab, berani-beraninya membantah Allah. Inilah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa janganlah kita itu membantah kepada Allah. Janganlah kita tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah. Janganlah kita tidak mau menerima qanaah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa kajian tafsir kita dalam surat Luqman ayat 20 ini hendaklah menjadi motivasi kita untuk selalu memperhatikan apa yang sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia ini, agar diri kita ini bisa menambah keimanan kepada Allah, menambah kekuatan ketauhidan dan akidah kita kepada Allah, dan kita akhirnya menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal untuk menghadap kepada Allah, dan kita menjadi orang yang qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini isi di antara tafsir surat Luqman ayat 20, dan insya Allah akan kita sambung minggu depan dengan ayat yang ke-21. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.